Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kami Rahmawati, NPM 10 1117114. Saya dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Hubungan jenis kelamin dan usia dengan penyakit hipertensi dengan metode Scoping Review. Nah, di mana untuk latar belakangnya, penyakit hipertensi ini merupakan penyakit silent killer atau disebut dengan penyakit yang dapat menyebabkan kematian secara tiba-tiba tanpa menyebabkan gejala yang berarti atau asimptomatik. Nah, hipertensi juga merupakan penyakit degeneratif di mana data dari WHO pada tahun 2014 meningkat pada sekitar 22%, kemudian menurut Kemenkes pada tahun 2017 ada 57,6%, kemudian faktor resiko yang tidak dapat diubahnya itu adalah usia dan jenis kelamin, dan penelitian ini menggunakan metode Scoping Review. Nah, adapun hipertensi berdasarkan faktor resikonya dibagi menjadi dua, yaitu ada hipertensi primer atau esensial yang disebabkan karena faktor resiko usia dan jenis kelamin, dan ada hipertensi sekunder atau non-esensial yang disebabkan karena faktor resiko merokok, obesitas, dan dislipidemi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara jenis kelamin dan usia terhadap penyakit hipertensi. Nah, kemudian jenis penelitian ini yang digunakan adalah Scoping Review, yang merupakan studi literatur atau literatur review yang sistematik untuk identifikasi, analisis, dan evaluasi suatu karya tulis ilmiah. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi pada penelitian ini, yang pertama adalah kriteria inklusi, di mana artikel penelitian yang telah dipublikasi pada jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan hubungan jenis kelamin dan usia dengan penyakit hipertensi. Database yang digunakan adalah Science Direct, Springer Link, Google Scholar, dan kata kunci yang digunakan dalam artikel ini adalah hypertension and sex and age. Nah, artikel penelitian yang dapat diakses full text, kemudian artikel yang digunakan berbahasa Inggris ataupun berbahasa Indonesia. Adapun kriteria eksklusinya, yaitu yang pertama adalah judul dan abstrak dari artikel tidak berdasar atas PCOS, artikel lengkap tidak dapat diakses, dan publikasi dari artikel melebihi waktu 10 tahun. Kemudian kriteria kelayakannya yaitu adalah populasi dalam penelitian ini adalah pasien hipertensi yang dikategorikan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Kemudian intervensi pada penelitian ini adalah untuk mencegah adanya faktor resiko terhadap penyakit hipertensi, dan outcome atau hasilnya adalah pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan jenis kelamin dan usia terhadap penyakit hipertensi. Nah, untuk diagram flow atau hasil pencarian yang digunakan ketika mencari artikel ataupun jurnal yang akan digunakan dalam penelitian, di mana pada penelitian ini dibagi menjadi 3 database. Yang pertama adalah Google Scholar, kemudian ada Science Direct, dan Springer Link. Kemudian didapatkan hasil jurnal secara keseluruhan dari ketiga database adalah 124.811. Kemudian dari hasil screening melalui screening inklusi, di mana untuk Google Scholar adalah 2.600, Science Direct adalah 11.611, dan Springer Link adalah 16.834. Kemudian ketika di screening hasilnya adalah 31.035, di mana untuk kriteria eksklusi atau ketidaksesuaian antara judul dan abstrak adalah Google Scholar sekitar 9, Science Direct adalah 2, dan Springer Link-nya adalah 0. Kemudian dari kriteria inklusi dan eksklusi didapatkan jurnal akhir yang akan digunakan pada penelitian adalah 11. Kemudian hasil pencarian data mengenai hubungan jenis kelamin usia dengan penyakit hipertensi dengan kata kunci hypertension and sex and age pada 3 database yaitu Science Direct, Springer Link, dan Google Scholar yang merupakan hasil penelitian dari publikasi jurnal nasional maupun internasional, pengambilan data penelitian hipertensi dari tahun 2015 sampai 2020 yaitu sebanyak 124.811. Penelitian kemudian dipersempit karena tidak sesuai dengan tujuan penelitian sehingga terdapat 11 jurnal penelitian. Hasil penyaringan literatur mengidentifikasi 11 jurnal penelitian membuktikan bahwa terdapat adanya hubungan antara jenis kelamin dan usia dengan penyakit hipertensi. Adapun pembahasannya, di mana jurnal yang berkaitan dengan penelitian itu terdapat adanya kesamaan, yaitu adanya hubungan antara usia dengan penyakit hipertensi, kemudian adanya hubungan antara jenis kelamin dan penyakit hipertensi. Penelitian ini menggunakan metode Scoping Review dikarenakan penelitian hanya mengumpulkan jurnal yang berkaitan dengan penelitian, dan review ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian hipertensi. Faktor yang beresiko terhadap kejadian hipertensi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada faktor resiko yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Adapun keterbatasan dari
penelitian ini adalah dilakukan secara kualitatif, tidak dengan kuantitatif atau meta-analisis. Pemilihan sampel, metodologi, dan tempat penelitian dari setiap penelitian tidak sama. Jurnal yang digunakan pada penelitian menggunakan metode cross-seksional, bukan dengan metode observasional, dan faktor resiko pada penderita hipertensi tidak sama. Kesimpulannya, wanita cenderung mengalami hipertensi lebih banyak dari pria dikarenakan rata-rata perempuan akan mengalami peningkatan resiko tekanan darah atau hipertensi setelah mengalami menopause, di mana ketika wanita mengalami menopause ini akan mengalami penurunan dari kadar hormon estrogen. Nah, di mana hormon estrogen ini mempengaruhi juga kadar HDL di dalam darah. Ketika kadar HDL di dalam darah rendah diakibatkan karena kadar estrogennya rendah, maka kadar LDL lah yang akan meningkat di dalam darah. Sehingga ketika kadar LDL meningkat di dalam darah akan menyebabkan terjadinya suatu proses aterosklerosis, di mana ketika terjadi proses aterosklerosis akan menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian, pertambahan usia menyebabkan adanya perubahan psikologis dalam tubuh seperti penebalan dinding arteri akibat adanya penumpukan zat kolagen pada lapisan otot sehingga pembuluh darah akan mengalami penyempitan dan menjadi kaku dimulai saat usia 45 tahun. Adapun sarannya, penelitian yang dilakukan, peneliti merupakan duplikasi dari penelitian sebelumnya. Namun, penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya untuk mengetahui lebih mendalam mengenai faktor risiko hipertensi yang tidak dapat diubah, untuk menjadi masukan atau bahan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengetahui pengaruh dari penyakit hipertensi itu sendiri. Alhamdulillah, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.